Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cita Everseti Aura dengan NIM 2307518. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan 4B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data poligon dan juga tachimetri. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya ya. Nah, si hasilnya itu harus 720 ya teman-teman. Kalau di sini kan belum 720. Nah, jadi kita harus menghitung kembali. Nah, cara yang pertama itu kita menghitung faktor koreksi B, yaitu caranya dengan maksudnya dengan sudut HR dikurangi dengan koreksi. Nah, hasilnya 178,08 ya, sama untuk yang bawah juga, yaitu yang sudut horizontal yang HR ya teman-teman, yang ini dikurangi dengan koreksi. Nah, hasilnya ini. Jika semua sudah dihitung, selanjutnya kita akan menjumlahkan semuanya dengan menggunakan sum. Nah, ternyata benar ya teman-teman, sudah 720. Nah, lalu di sini ada sudut awal. Sudut awalnya itu 189,71. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung alfa. Nah, alfa ini kita mulainya dari sudut yang kedua dulu ya teman-teman. Rumusnya itu alfa awal terus dikurangi 180. Nah, lalu ditambahkan dengan faktor koreksi B, faktor koreksi yang kedua. Nah, selanjutnya sama seperti tahap yang awal, namun di sini memakai yang ketiga. Nah, sama dengan baris yang ini. Yang keempat juga sama. Nah, yang kelima memakai faktor koreksi yang ini. Nah, sama yang ini juga. Namun untuk sudut yang awal itu agak berbeda karena dia itu pertamanya diambil dari yang ini, yang negatif 168, lalu dikurangi 180, lalu ditambah dengan faktor koreksi yang pertama. Lalu hasilnya seperti ini, negatif 170,3. Nah, lalu untuk sudut alfa yang tadi itu rumusnya memakai radians, lalu klik sudut alfa yang tadi, lalu menghasilkan negatif 2,972. Nah, sama seterusnya yang bawah juga ya teman-teman. Lalu kita mencari sudut vertikal. Nah, sudut vertikal itu rumusnya yang ini, yang derajat itu jadi apa-apakan. Nah, lalu yang untuk menit itu dibagi dengan 60, sedangkan untuk yang detik dibagikan dengan 3.600. Nah, sama yang bawah juga. Kalau menit itu dibagi 60 ya teman-teman. Nah, menit itu yang ini dibagi dengan 60. Nah, kalau detik itu yang ini dibaginya dengan 360. Nah, sekarang ke sudut I ya, sudut miring, yaitu 90 dikurangi dengan sudut vertikal yang tadi, maka hasilnya 2,2356. Nah, lalu di sini ada sudut I, yaitu memakai radians yang ini. Radiansnya berarti memakai sudut I yang tadi, yang 90 dikurangi vertikal. Nah, hasilnya 0,039. Lalu di sini kita menghitung sudut rata-rata. Sudut rata-rata itu rumusnya ini
jarak yang miring ya teman-teman. Jarak yang miring pertama dikurangi dengan yang kedua, lalu dibagi dengan 2. Nah setelah itu kita menghitung V-nya. V itu rumusnya sudut rata-rata yang ini dikalikan dengan sin. Sinnya itu memakai I yang radians. Nah menghasilkan 1,2 sama ya, ke bawahnya juga. Nah yang tadi yang sudut rata-rata itu kita harus sum terlebih dahulu ya. Nah lanjut untuk yang HD itu rumusnya memakai cos. Jadi sudut rata-rata yang tadi lalu cos dari I yang radians. Nah untuk yang ini, untuk yang delta X itu rumusnya HD dikalikan dengan sin radians. Sin yang alpha radians maksudnya. Nah sama ya, ke bawahnya juga. Lalu untuk delta Y juga sama rumusnya ya, yaitu HD yang ini dikalikan dengan cos yang alpha radians ini, sehingga menghasilkan negatif 30,3. Nah sama ya, ke bawahnya juga teman-teman. Lalu menghitung delta Z. Nah delta Z itu rumusnya tinggi alat ditambahkan dengan VD lalu dikurangi dengan BT, maka hasilnya seperti ini, 0,897. Oke, lalu di sini kita jangan lupa menjumlahkan terlebih dahulu ya, di sum delta X, delta Y, dan juga delta Z. Nah selanjutnya kita akan menghitung faktor koreksinya ya. Faktor koreksi dari delta X itu jadi delta X dikurangi dengan rata-rata, SD rata-rata, lalu dibagi dengan jumlah yang SD rata-rata, lalu dikalikan dengan delta X. Nah jangan lupa si SD rata-ratanya itu dikunci dan delta X nya juga dikunci. Nah jadi hasilnya itu si angkanya tidak berubah ya, yang ini tidak kemana-mana. Nah lalu kan harus 0. Nah waktu di sum di sini hasilnya sudah 0, berarti faktor koreksinya benar dan sudah oke ya teman-teman, seperti ini. Nah lalu sekarang kita akan masuk ke koordinat. Nah koordinat X ini rumusnya ya, rumusnya itu sebentar, untuk delta X. Nah untuk delta X itu rumusnya kita di sini mengetik saja angka 0 ya, 33 ini karena mulainya dari 0, lalu ditambahkan dengan delta X yang koreksi yang ini. Nah lalu hasilnya seperti ini. Yang delta Y juga terpencet. Nah yang delta X juga sama ya teman-teman, ini yang 0 ditambahkan dengan delta Y. Sebaliknya juga untuk delta Z ya, sama 0 ditambahkan dengan untuk Z maksudnya 0 ditambahkan dengan delta Z, maka hasilnya seperti ini. Nah begitu ya teman-teman, sama. Nah untuk yang kedua ini, oke teman-teman, untuk koordinat yang kedua yang ini ya,
agak berbeda seperti yang pertama. Kalau yang pertama itu kan memakai 0. Nah, namun untuk yang ini kita memakai faktor koreksi yang delta x yang ini ditambahkan dengan koordinat yang x yang ini, sehingga koordinatnya itu menghasilkan 55,77. Sama ya, seperti yang bawah juga, seperti disilang seperti ini. Nah, oke, jika sudah selesai, sekarang kita akan membuat 3D poly. 3D poly itu caranya tanda petik 3D poly, lalu spasi, tanda petik lagi, dan lalu kita pencet si koordinat yang x yang ini, yang awal, lalu dan tanda kutip, koma, tanda kutip, dan lalu memakai koordinat y ya. Nah, yang ini, lalu dan tanda petik, koma, tanda petik, dan lalu koordinat z ya, yang ini yang terakhir. Lalu enter, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sama ya, yang bawah juga. Nah, memakainya yang ini dan ini untuk yang ini. Oke, sekarang kita akan mencoba menggambarnya di sipil 3D ya teman-teman. Oke, kita ke point from file. Nah, sebelumnya kita itu akan mengcopy dulu data yang ini. Nah, lalu kita pindahkan ke sini ya teman-teman, ke notes, ke catatan, ke txt. Nah, kan sudah seperti ini. Ini untuk yang 3D poly, dan ini yang tadi, yang ini. Nah, yang ini sudah saya copy. Nah, ini. Lalu saya akan copy teks ini. Kita masuk ke sipil 3D, points profile. Nah, lalu pencet tanda panah yang ini. Kan saya tadi nyimpennya di sini ya, di olah data 1, open. Nah, sudah ada. Lalu kita ininya ganti ke yang pen ZD ya. Lalu oke. Nah, sebelah sini. Nah, kan ini sudah terlihat ya teman-teman. Lalu kita PL saja. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah terlihat dan sudah terbentuk juga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengolahan data yang ini, yang data lapangan ya teman-teman. Nah, sama halnya seperti yang bawah tadi ya, rumusnya seperti ini. Nah, sudut yang ini dikurangi dengan koreksi. Nah, sama seperti yang bawah, yang ini juga ya, awal mulanya dari sini ke sini. Nah, yang kedua itu, nah seperti ini. Yang sudut alfa yang akhir ini lalu dikurangi 180, lalu ditambahkan dengan koreksi yang beta ya teman-teman. Yang ini juga sama rumusnya seperti yang di bawah yang ini, yaitu radian, selalu memencet alfa awal, yang V juga jika menit dibagi dengan 60 dan detik dibagi dengan 360.
Sudut I juga 90 dikurangi dengan sudut vertikal. Nah, yang radians ini radians dari yang ini teman-teman. Untuk SD juga, nah kita pindahkan. Nah, untuk SD yang ini kita pindahkan dari jarak yang miring yang SD ini ke sini kan. Nah, lalu yang ini rumusnya itu jarak miring yang ini. Nah, yang ini ditambahkan dengan jarak miring data yang kedua yang di sini, yang target yang pertama, lalu dibagi dengan 2. Nah, untuk ini yang VD juga sama ya, rumusnya seperti yang bawah, yaitu SD rata-rata, lalu sin dari I yang radians, yang HD juga sama, yaitu kayak yang bawah ya teman-teman. Yang ini SD rata-rata dikalikan dengan cos yang ini I radians, lalu delta X juga sama. Nah, yang ini yaitu HD dikalikan dengan sin alpha yang radians, lalu yang ini yang delta Y juga sama, yaitu HD dikalikan dengan sudut alpha yang radians. Nah, untuk yang delta Z itu, nah ini tinggi alat ya teman-teman, ditambahkan dengan jarak PD yang ini PD, lalu dikurangi dengan BT. Nah, yang bawahnya juga sama mengikuti, dan tinggi alatnya juga jangan lupa ya dikunci teman-teman, agar tidak kemana-mana si angkanya itu. Nah, untuk yang bawah kita menyesuaikan, jadi memakai target yang kedua, tadi yang pertama, jadi memakai yang ini yang ke 1, dan yang 3 juga kita menggunakan yang ini, jangan lupa dikunci. Nah, oke. Untuk faktor koreksi juga sama ya rumusnya seperti yang bawah, yaitu delta X, lalu jangan lupa dalam kurung dulu yang ini, yang SD rata-rata dibaginya itu dengan ini yang jumlah dari sum yang SD rata-rata yang ini yang sudah saya jelaskan tadi, lalu dikalikan dengan jumlah sum yang delta X, maka hasilnya 6,68 sekian. Nah, sama untuk ini juga ya, jangan lupa ini kan untuk delta Y ya, jangan lupa dikunci sama dengan yang Z juga, ininya jangan lupa dikunci. Nah, ini juga sama seperti tadi ya teman-teman, yang ini 0 ditambah dengan delta X, maka hasilnya ini. Nah, ini berarti memakai yang ini yang delta Y, dan ini delta X, dan ini juga yang Z. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan mengcopy semua data yang ini. Nah, lalu kita buka notes, ke ini dulu, ke Excelnya dulu. Nah, ini sudah diurutkannya, tadi saya sudah memfilternya dan mengurutkannya. Jadi seperti ini datanya untuk dipindahkan ke sipil 3D, lalu kita copy saja. Nah, setelah ini kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini angkanya, lalu kita copy lagi, kita masuk ke sipil 3D, lalu kita masuk ke point from file, lalu kita tambah. Saya tadi menyimpannya di sini, open, lalu jangan lupa yang pen ZD. Oke. Nah, oke, sekarang ininya sudah terlihat ya teman-teman, si koordinatnya. Lalu sekarang kita akan menyambungkan dulu yang ini ya, dari titik 1 ke 2, lalu
ketiga, keempat, lalu 5, 6, lalu kembali lagi ke 1. Nah, oke. Lalu sekarang kita akan mulainya itu dari B2 ya, menggambar si EPTK-nya. B2, B3, lalu ke B4, setelah itu ke B5, lalu ke B6, B7, B8, B9, setelah itu ke B10. Nah, lalu kita kembali ke B2. Nah, karena kan di EPTK di sini tuh ada tangga ya, jadi kita gambar lagi. Gambar lagi. Kita ulang. Di sini. 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 Nah, seperti ini. Lalu kita TR saja garis yang ininya. Oke. Nah, sudah terbentuk ya teman-teman. Nah, ini untuk pagarnya juga. Kita tarik dulu garis. Nah, lalu setelah itu kita akan memunculkan dulu konturnya. Create surface, lalu yang style yang ini kita ganti konturnya 1 meter and 5 meter ya, lebih oke. Nah, setelah itu kita cat lagi. Nah, lalu kita ke point group, lalu add. Nah, apply, oke. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman konturnya, bahwa kontur yang berada di EPTKA itu seperti ini. Nah, oke, mungkin sekian video olah data poligon dan tachymetry dari pengolahan data gedung A. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.